Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, ruang 5. Dengan saya, Feby Fajriyah, dengan NIM akhir 138 yang berperan sebagai guru. Saya Mega Arfriani Sihite dengan akhiran NIM 140 berperan sebagai pengamat. Saya Dunia Mala Putri dengan akhiran NIM 137 sebagai siswa. Saya Sailana Fitria dengan akhiran NIM 139 berperan sebagai siswa. Saya Welsa Aini dengan akhir NIM 141 berperan sebagai siswa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Baik, di pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memiliki motivasi untuk memulai pembelajaran tersebut. Di sini, Ibu ada motivasi. Belajar bukanlah hal yang menakutkan, apalagi membosankan, melainkan suatu hal yang sangat menyenangkan. Nah, hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, yaitu panas dan perpindahannya. Lebih tepatnya, suhu dan kalor. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen kalian satu persatu ya. Baik, Ibu. Dwi Nirmala Putri hadir. Hadir, Ibu. Saila Naina Fikria. Hadir, Bu. Welsa Aini. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Selanjutnya, Ibu ada gambar. Nah, Ibu perbesar dulu. Nah, di dalam gambar tersebut ada apa saja? Ada yang sedang menjemur pakaian, Ibu. Nah, Ada yang merebus air Ibu. Ada yang sedang di pegunungan, Ibu. Benar sekali. Ada yang sedang menjemur baju di terik matahari, ada yang sedang berada di gunung, dan ada yang sedang merebus air. Selanjutnya, Ibu ada teks yang judulnya Sumber Energi Panas. Di sana ada 4 paragraf. Nanti Ibu akan membacakan 1 paragraf, sementara kalian masing-masing akan membacakan 1 paragraf. Di paragraf kedua, Dwi akan membacakannya. Yang ketiga, Saila. Yang keempat, Welsa. Bagaimana? Setuju? Baik, Ibu. Setuju, Ibu. Baik Ibu. Yuk baca paragraf pertama dulu ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dan hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Selanjutnya, Dwi. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selanjutnya, Saya Saila. lagi, Bu. Baik, Ibu. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan?
Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selanjutnya, Welsa. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggunakan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, setelah kita membacakan teks tadi, kalian sudah menyimak dan juga membacakan. Nah, dari teks ini ada apa saja kosakata atau informasi penting yang kalian dapatkan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, coba Welsa. Kosakata yang ada dalam teks tersebut yaitu fotosintesis, energi panas, dan matahari, Bu. Benar. Nah, dari sudah kita baca tadi, ada yang tahu apa judul bacaan yang sudah kita baca tadi? Wih, Saya, Ibu. ya, Sayla. Judul bacaan. Ya, Ibu. Judul bacaannya yaitu sumber energi panas, Ibu. Benar. Nah, dari teks yang itu, dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan juga 4, pasti masing-masingnya memiliki kata kunci pada setiap paragraf. Ada yang tahu apa saja kata kunci pada paragraf 1 sampai dengan 4? Saya Ibu, Ya, Dwi. ada paragraf 1 yaitu sumber energi panas, paragraf 2 kegunaan matahari, paragraf ketiga cara menghasilkan energi panas, paragraf keempat astronomi. Baik, benar sekali jawabannya ya. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, ada yang bisa mendapatkan kesimpulan dari teksnya? Ya Ibu, Ya? Silakan Dwi. jadi kesimpulan dari bacaannya itu sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Baik, terima kasih ya sudah membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan lagi sebanyak 6 buah. Kalian Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk mencari jawabannya berdasarkan teks dan juga buku yang ada di buku tematik kalian. Baik Ibu. Baik, Ibu. Nah, sekarang dari 6 pertanyaan tersebut ada yang sudah bisa membantu menjawabnya? Saya mau jawab yang nomor 1, Bu. Baik, Welsa, silahkan. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Jawabannya, benda yang dapat menghasilkan energi panas, yaitu disebut sumber energi panas, Bu. Baik, jawaban Welsa sudah benar. Nah, pertanyaan kedua. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, Sayla, silahkan. Yaitu ada sumber energi panas matahari dan api, Bu. Baik, jawabannya sudah benar. Yang ketiga, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Ada yang tahu jawabannya? Saya Ibu. Ya, silakan Dwi.
Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Baik, jawabannya sudah betul. Yang keempat, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Nah, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, Welsa, silakan. Jawabannya menggosokkan kedua tangan selama 1 menit, menggosokkan mister plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Baik, dari tes tersebut kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Yang kelima, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Ada yang tahu jawabannya? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Baik, jawabannya udah benar ya. Yang keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, Sayla, silahkan. Yaitu api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh kita, Ibu. Baik, jawabannya sudah benar. Sudah mengetahui apa saja yang sudah kalian baca berdasarkan teks di atas. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati dan memperhatikan sumber-sumber energi panas di sekitar kalian. Nanti kalian tuliskan pada tabel seperti ini ya, seperti di sini. Di sini juga sudah ada contohnya. Contohnya yang pertama menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Terus alat yang digunakan selanjutnya alat penanak nasi. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Selanjutnya, ini juga tugas untuk minggu depan ya. Kalian kerjakan dan kumpulkan bersama tugas tadi pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, di sini kita sudah mencapai akhir pembelajaran. Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanenkan, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian basah. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak karena sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu apresiasi ke semangat kalian untuk belajar pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Dwi, teman kita, untuk membacakan doa pada akhir pembelajaran kali ini? Apakah Dwi bisa? Bisa, Ibu. Baik, silakan Dwi. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Dwi sudah membantu Ibu untuk membacakan doa pada hari ini. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.